Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari materi tentang dasar-dasar penginderaan jauh. Di sini saya akan menunjukkan mengenai bagaimana caranya untuk menginterpretasi citra. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya untuk menginterpretasi citra, maka perlu diketahui unsur-unsurnya. Sebelumnya sudah dibahas bahwa terdapat 9 unsur-unsur peta. Yang pertama itu ada rona warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan langsung kepada implementasinya. Jadi, pertama-tama kita buka dulu di browser kita masing-masing, yaitu Google Maps. Nah, di kotak pencarian ini silahkan masukkan lokasinya. Ini kita coba masukkan SMA Negeri 1 Tumpang. Oke, setelah terdapat objek ini SMA 1 Tumpang, kita ubah pengaturannya menjadi satelit. Nah, oke, di sini sudah terlihat ya. Nah, kita mulai untuk melihat berkaitannya dengan interpretasi. Nah, interpretasi itu artinya kita mengenali, istilahnya mengenali apa sih objek yang terlihat di citra tersebut. Nah, yang pertama ada rona warna. Rona itu merupakan tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek pada citra, seperti itu. Nah, di sini kan kita lihat kalau kita lihat di sini ada yang berwarna hijau-hijau ini memiliki tingkat kecerahan yang berbeda, ya kan? Nah, biasanya warna-warna yang gelap itu menyerap cahaya matahari lebih banyak daripada warna-warna yang terang. Jadi kalau kita lihat di sini warna-warna hijau itu lebih gelap dibandingkan dengan lahan-lahan yang luas itu yang berwarna lebih terang daripada fenomena-fenomena hijau yang tua ini. Nah, berarti kita di sini dapat membedakan, dapat mengenali bahwa ini adalah tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon yang rindang seperti itu, yang dapat menyerap cahaya matahari. Berbeda dengan ini adalah daerah persawahan, ya. Nah, kemudian coba kita melihat ke bentuknya. Nah, biasanya yang bentuknya kotak-kotak begini apa? Yang bentuknya kotak-kotak begini biasanya sawah ya. Nah, itu juga coba kita lihat dari ukurannya. Kalau misalnya kotak-kotak begini, terus lapang, datar, itu biasanya adalah sawah. Kemudian di sini kita lihat ini bentuknya apa? Ya, kita lihat ini bentuknya kotak ya. Kotak,
luas dan hanya terdapat di satu wilayah saja, tidak terintegrasi dengan kotak-kotak yang lainnya atau tidak bergabung dengan kotak-kotak yang lainnya. Itu biasanya lapangan gitu. Nah, coba kalau kita zoomkan. Kita zoom ya. Nah, ini ke SMA Negeri 1 Tumpang. Ya, biasanya memang bentuknya sekolah itu seperti ini, atau bangunan-bangunan kantor biasanya seperti ini, memanjang. Dan dia membentuk suatu bentuk yang teratur seperti itu, dan biasanya di tengah-tengahnya itu ada lapangan. Tapi ini kebetulan lapangannya SMA Negeri 1 Tumpang itu tidak kelihatan ya. Biasanya sekolah itu di tengah-tengahnya itu kan terlihat lapangan seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan asosiasi. Nah, kemudian kita beralih ke tekstur. Nah, coba kita lihat di sini. Teksturnya. Tekstur itu biasanya menunjukkan fenomena tersebut itu, fenomena yang kita lihat atau objek yang kita lihat itu memiliki karakteristik yang sama. Semakin kasar teksturnya berarti semakin beragam objek atau fenomena yang ada di permukaan bumi itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita jauhkan saja. Nah, ini kita lihat agak kasar ya. Jadi kalau kita lihat memang di sini nggak cuman hanya permukiman, di sini ada sekolah, kemudian ada kedai, ada kantor kelurahan, ada kantor desa di sini. Jadi memiliki bangunan-bangunan yang tidak secara keseluruhan itu sama bentuk dan ukurannya, dan ketinggian itu juga mempengaruhi. Nah, itu berkaitan dengan ukuran ya. Nah, kemudian juga coba kita lihat polanya. Pola itu apa sih? Jadi pola itu merupakan susunan keruangan objek yang ada di permukaan bumi. Jadi dengan pola ini kita tahu kalau objek itu memiliki ciri khas tersendiri. Jadi misalnya pola permukiman, nah itu ciri khasnya itu gimana? Apakah dia memencar, apakah dia menyebar, apakah dia berkumpul di satu titik, ataukah dia mengikuti suatu alur, misal alur sungai, alur jalan, seperti itu. Nah, biasanya itu memang kita lihat di permukiman ya, pola permukiman. Seperti itu. Kemudian, nah biasanya sawah juga nih polanya kan teratur ya. Nah, ini bisa kita identifikasikan juga sebagai sawah. Selain dari tadi bentuknya yang kotak, warnanya yang lebih cerah daripada tanaman-tanaman yang rindang, yang lebih gelap warnanya. Kemudian juga bisa dilihat dari luasnya. Nah, di ini juga bisa polanya. Polanya yang teratur itu akan membuat kita bisa menyebut dia sebagai sawah, atau mengidentifikasikannya sebagai sawah. Nah, kita juga bisa melihat suatu objek itu dari bayangannya. Semakin luas bayangan yang diciptakan oleh objek itu, berarti semakin tinggi objek sebenarnya di permukaan bumi, seperti itu. Jadi bayangan ini terkait dengan ketinggian objek, seperti itu.
kayak istilahnya ya dimensinya objek itu bagaimana, seperti itu. Nah, kita masuk ke situs. Oh, jadi tadi saya salah menyebutkan ya. Letak itu apa? Letak suatu objek terhadap objek lainnya itu kita sebut dengan situs. Nah, contohnya tadi di SMA Negeri 1 Tumpang, misalnya kita menemukan oh ada bangunan kotak-kotak nih. Loh, kok di tengahnya ada tiang. Nah, itu biasanya itu kita sebut dengan sekolah biasanya, sekolah atau enggak kantor. Biasanya seperti itu. Kemudian asosiasi, keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Ini juga bisa, contohnya kayak tadi itu bisa. Nah, kalau misal kita lihat di sini, banyak sekali sebenarnya fenomena-fenomena yang bisa kita interpretasikan. Nah, coba kita identifikasikan ya mengenai bagaimana pola permukimannya di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa pola permukimannya itu tidak memusat atau menggerumbul di satu tempat, tapi mengikuti garis jalan ini. Ini lurus mengikuti garis jalan. Ya. Nah, hal ini berkaitan dengan memang kondisi jalannya yang tersedia itu hanya jalan kabupaten ini. Karena kebetulan di Tumpang itu memang daerahnya ke daerah kabupaten. Jadi jalan yang tersedia yang utama atau yang arterinya yang utama itu memang yang jalan ini, jalan kabupaten ini. Nah, hal tersebut juga berpengaruh tentunya terhadap kemajuan dari daerah-daerah di sekitarnya. Makanya dibangunlah itu banyak sekali kantor-kantor, pusat pemerintahan seperti desa, kelurahan, juga banyak sekolah-sekolah. Dan itu mengapa? Karena memang dekat di daerah jalur utama, seperti itu. Nah, hal ini juga berkaitan dengan aksesibilitas. Karena semakin tinggi aksesibilitasnya itu akan berpengaruh terhadap perkembangan di suatu wilayah. Seperti itu. Jadi memang benar ya, kita lihat di sini mengikuti jalan ya. Seperti itu. Oke. Baik, jadi mungkin penjelasannya hanya sampai sini. Kurang lebihnya bisa disimpulkan sendiri atau bisa dicari-cari informasi, karena informasi itu tidak terbatas hanya di penjelasan saja. Jadi bisa diakses seperti itu. Silahkan mencari informasi-informasi atau sumber-sumber lain mengenai materi penginderaan jauh ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.